name is Nazza Aulia, NPM 2441172. I'm from Fakultas Ekonomi and Business, class Management 24C. It is great pleasure for me to be here and discuss an important topic in the field of statistics. In our previous discuss, we may have learned about measure of statistical technical, which is help us summarize data into a single representative volume. However, in statistics, understanding only the center of the data is not enough. To thoroughly understanding the characteristic of data, we must also know how the data is spread or dispersed. This brings us to today's topic, measure of data dispersion. Through the topic, we will learn how much variation exists in the data or how far individual volumes differ from the central. Today, we will focus on computation range, mean deviation, variance, and standard deviation, and measure of dispersion for Gorpert data. I hope this presentation helps us understand why statistical dispersion is statistical in the world application, depletion, and making assurance and fair discussion based on data. Oke, kita mulai dengan ukuran penyebaran yang paling sederhana, yaitu jarak atau range. Range diperoleh dengan mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam kelompok data. Contohnya, data tinggi badan 5 siswa. Yang pertama 150 cm, yang kedua 152 cm, yang ketiga 160 cm, yang keempat 162 cm, dan yang kelima 170 cm. Range-nya 170 dikurang 150 dan hasilnya 20 cm. Nilai range ini menunjukkan seberapa jauh penyebaran nilai dalam data. Semakin besar range, makin besar pula variasi atau perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Dalam kehidupan nyata, range digunakan untuk mengukur perbedaan harga pasar dari suatu barang, mengetahui variasi nilai ujian dalam satu kelas, melihat selisih gaji tertinggi dan terendah dalam perusahaan, dan mengukur amplitudo perubahan suhu harian. Kelebihan range adalah mudah dihitung dan memberikan gambaran cepat tentang penyebaran data. Namun, kekurangannya adalah sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jika hanya satu data yang sangat tinggi atau sangat rendah, range bisa menjadi tidak realistis untuk menggambarkan keseluruhan variasi. Nah, kita masuk ke mean definition. Mean definition ini adalah definisi rata-rata, yaitu ukuran penyebaran yang menghitung rata-rata selisih antara setiap nilai data terhadap nilai rata-rata atau mean. Nah, langkah menghitung definisi rata-rata ini, yang pertama, kita menentukan nilai mean dari data tersebut. Yang kedua, hitung selisih setiap data terhadap mean tanpa tanda negatif. Yang ketiga, jumlahkan semua selisih. Dan yang keempat, bagi dengan banyaknya data. Oke, kita masuk ke contoh. Data nilai siswa ada 5, yaitu 70, 80, 85, 90, 95. Nah, mean-nya 84 karena setiap selisih data dari mean 14, 4, 1, 6, 11. Ini jumlahnya 36. Divisi rata-rata sama dengan 36 dibagi 5 sama dengan 7,2. Artinya rata-rata penyimpanan setiap nilai terhadap mean adalah 7,2 poin. Divisi rata-rata sering digunakan untuk mengukur kontestasi performa karyawan,
menilai apakah nilai ujian siswa merata atau sangat beragam, menganalisis risiko keuangan dan investasi, dan evaluasi kinerja penjualan bulanan. Semakin kecil defisiasi rata-rata, semakin nilai data dengan rata-rata semakin stabil penyebarannya. Yang keempat ada variance dan standar deviasi. Nah, selanjutnya kita membahas variance dan standar deviasi. Ini dua ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan dalam statistika modern. Yang pertama, variasi mengukur rata-rata kuadrat penyimpangan dari mean. Yang kedua, standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Nah, mengapa sih perlu mengukur dua ini? Karena jika hanya mengukur penyimpangan biasa, ada kemungkinan hasil mendindakkan antara nilai negatif dan positif dengan mengkuadratkan penyimpangan menjadi nilai positif sehingga dapat dijumlahkan secara wajar. Nah, kita masuk, aku kasih contoh sederhananya. Nah, jika standar deviasi suatu nilai ujian itu adalah 2, itu berarti nilai suatu siswa hanya menyimpang sekitar 2 poin dari rata-rata, menandakan data stabil. Namun jika standar deviasi 15, maka siswa sangat beragam dan sulit diprediksi. Nah, standar deviasi ini digunakan dalam banyak bidang penting. Nah, bidang penting itu ada perbankan. Misalnya perbankan mengukur tingkat resiko pinjaman, investasi saham menentukan tingkat fluktuasi pasar, pendidikan mengevaluasi variasi presentasi siswa, dan di perusahaan mengukur stabilitas target penjualan. Semakin besar standar deviasi, semakin besar pula penyebaran datanya. Sebaliknya, standar deviasi kecil menunjukkan data mengkelompokkan dengan data mean, artinya kondisi stabil dan seragam. Nah, selanjutnya kita masuk ke ukuran penyebaran data kelompok. Pada data kelompok atau data dalam tabel distribusi frekuensi, ukuran penyebaran tidak bisa dihitung hanya dari angka individu. Kita menggunakan nilai tengah atau class mark or X1 untuk mewakili setiap kelompok data. Nah, langkah umumnya yang pertama, tentukan titik tengah setiap kelas interval. Dan yang kedua, hitung penyimpangan terhadap mean. Ketiga, kalikan penyimpangan dengan frekuensi. Dan yang keempat, lanjutkan ke perhitungan defisiasi rata-rata, varians, atau standar deviasi. Data berkelompok banyak digunakan dalam menganalisis statistika sekolah atau kampus, data sensus penduduk, statistika ekonomi dasar, dan penelitian kesehatan masyarakat. Nah, mengapa sih ini penting? Ini sangat penting karena dengan data yang sangat besar dan kompleks, ukuran penyebaran data kelompok membantu menggambarkan pola data dengan lebih efisien tanpa menghitung satu persatu angka. To conclude today's presentation, we can say that measures of the presentation are incredibly important in the statistics because they help us understand not only the cultural value of the data, but also how readily the data spread around the center. We hope revealing that rigid performance and quick decision of the difference between the high heads and low heads value. Mean definition. So the average decision of the data from the mean, variance, and standard definition
over more accurate and visual as measure of data variability. The separation of grouped data allow us the analysis large data set typically as frequency table. Measure of definition profit differ and most realistic in their compared to central technology alone. Without dispersion, we call measured premium data and make inclusive decision. I hope this presentation help us appreciate how data variable affect evaluation and decision making in the many real world contexts such as financial, education, business, and research. Okay, thank you very much for your attention. If there are many questions, I will be happy to answer.